Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marinda dari Pendidikan Biologi semester 3. Di sini ingin menyampaikan materi tentang klasifikasi, manfaat, komponen, dan evaluasi sumber belajar. Yang pertama, definisi sumber belajar. Sumber belajar adalah segala daya yang dapat dipergunakan untuk kepentingan proses pembelajaran, baik langsung maupun tidak langsung, di luar diri peserta didik yang melengkapi diri mereka pada saat pembelajaran berlangsung. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat mendukung proses belajar sehingga memberikan perubahan yang positif. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Arif S. Sadiman dalam Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi yang berpendapat bahwa sumber belajar adalah segala macam sumber yang ada di luar yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Lalu yang kedua, ada beberapa klasifikasi sumber belajar. Dari AECT, Association of Education Communication Technology, mengklasifikasikan sumber belajar dalam 6 macam, yaitu pertama, message atau pesan, yang kedua, people atau orang, yang ketiga, materials atau bahan, yang keempat, ada device atau alat, yang kelima, teknik atau teknik, yang keenam, setting atau lingkungan. Lalu yang teori lain mengklasifikasikan sumber belajar menjadi 5 hal diungkapkan oleh Abdul Majid, yaitu ada tempat atau lingkungan, ada benda, orang, buku, dan peristiwa. Materi selanjutnya, manfaat sumber belajar. Tim pengembang ilmu pendidikan dari FIF UPI mengungkapkan manfaat sumber belajar adalah 1. Meningkatkan produktivitas pembelajaran. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Yang keempat, lebih memantapkan pembelajaran. Yang kelima, memungkinkan belajar secara seketika. Dan yang terakhir, memungkinkan pembelajaran yang lebih luas. Selanjutnya, komponen-komponen sumber belajar. Menurut Nana Sujana dan Ahmad Rifai, di antaranya adalah 1. Tujuan, misi, atau fungsi sumber belajar. Yang kedua, bentuk, format, atau keadaan fisik sumber belajar. Yang ketiga, pesan yang dibawa oleh sumber belajar. Dan yang keempat, tingkat kesulitan atau kompleksitas pemahaman sumber belajar. Lalu ada evaluasi sumber belajar. Pengembangan sumber belajar memerlukan evaluasi untuk mengetahui mutu dari sumber belajar tersebut. Evaluasi sumber belajar dijabarkan dalam berbagai indikator berikut ini. Pertama, penilaian kelayakan isi. Yang kedua, penilaian kelayakan penyajian. Yang ketiga, penilaian kelayakan bahasa. Yang keempat, penilaian kelayakan kegrafikan. Dan selesai. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.